Film dimulai dengan munculnya sebuah mutiara hidup yang menyerap energi matahari dan bulan. Mutiara tersebut terus tumbuh dan bercampur dengan aura negatif dari sihir jahat. Dua pendeta, yaitu pendeta Taiyi dan pendeta Sanggong, berusaha menghancurkan mutiara tersebut. Akan tetapi, walaupun mereka main keroyokan kayak preman pasar, mereka berdua tetap kewalahan menghadapinya. Hingga akhirnya, guru mereka datang membantu dengan menggunakan tungku raksasa, mengurung dan membakar mutiara tersebut. Mutiara tersebut kemudian dimurnikan, lalu menjadi dua bagian, yaitu pil jahat dan pil baik. Pil jahat kemudian diberi kutukan bahwa dalam waktu 3 tahun pil tersebut akan dihancurkan oleh petir. Kemudian oleh gurunya, kedua mutiara tersebut disimpan dalam sebuah baulin dan diberikan kepada pendeta Taiyi, untuk kemudian nantinya harus diberikan kepada istri Jenderal Li yang sebentar lagi akan melahirkan, karena anaknya ditakdirkan menjadi reinkarnasi dari pil baik. Tindakan gurunya tersebut membuat pendeta Senggong tersinggung, karena merasa harusnya dialah yang mendapat kepercayaan itu. Karena itulah, di kemudian hari pendeta Senggong berencana merebut pil baik tersebut. Taiyi kemudian pergi menuju rumah Jenderal Li, di mana saat itu Jenderal Li dan istrinya sedang berada di kuil untuk berdoa. Sementara semua warga desa Guanzhong sedang berkumpul untuk menyambut atas kelahiran anak Jenderal Li. Pendeta Senggong dari kejauhan melepaskan 2 jimat sihir untuk mempengaruhi seseorang. Sedangkan di sisi lain, Taiyi lagi khusyuk menjaga baulin, karena sebentar lagi istri Jenderal Li akan melahirkan, di mana pil baik harus segera dimasukkan. Akan tetapi, seseorang datang membawa arak untuk Taiyi. Taiyi yang memang notabene suka minum arak, akhirnya tergiur dan meminumnya. Lalu kemudian telerlah pendeta Taiyi. Ternyata seseorang itu sudah dipengaruhi jimat sihir yang sebelumnya diterbangkan oleh Senggong. Tapi saat ingin mengambil baulin, orang tersebut malah terpental. Sementara Jenderal Li yang sudah tidak sabar menunggu kelahiran anaknya, akhirnya menemui Taiyi yang lagi teler. Dan ketika sudah berhasil menyadarkannya, Taiyi pun segera membuka baulin tersebut. Naasnya, gara-gara baru sadar dari telernya, Taiyi malah lupa kode sandi untuk membuka baulin. Ketika baulin sudah terbuka, orang yang dipengaruhi jimat sihir berusaha mengambil mutiaranya. Akan tetapi berhasil dihentikan oleh Jenderal Li. Lalu kemudian si nenek yang tadinya merupakan dukun beranak, ternyata juga sudah dipengaruhi oleh jimat sihir dan berhasil mengambil kedua mutiara saat Jenderal Li lengah. Lalu melepaskan pil jahat, yang mana harusnya pil baiklah yang diperuntukkan untuk anak Jenderal Li. Ketika si anak lahir, dia menjadi anak iblis dengan kekuatan api, menyerang semua warga desa yang ada di sana. Lalu, pendeta Taiyi mengeluarkan kalung Tiankun untuk menghentikannya. Ketika Taiyi ingin membunuhnya karena anak tersebut sudah menjadi jelmaan iblis, istri Jenderal Li justru menghentikannya dan melindungi anaknya. Karena walau bagaimanapun, seorang ibu tidak akan pernah membiarkan anaknya disakiti oleh siapapun. Jenderal Li dan istrinya memutuskan untuk tetap merawat anaknya tersebut, namun mendapat penolakan dari warga. Karena menurut warga, manusia dan siluman tidak akan pernah bisa hidup berdampingan. Taiyi memberitahu mereka bahwa walaupun mereka merawat anak tersebut, dalam waktu 3 tahun, dia akan dihancurkan oleh petir, sesuai yang dikatakan oleh gurunya. Mendengar kenyataan itu, alangkah sedihnya mereka atas nasib yang menimpa anaknya, dan dia pun diberi nama Neza. Sementara itu, pendeta Senggong pergi ke dasar laut, di mana di sana bersemayam seekor naga. Senggong kemudian memberikan pil baik yang berhasil direbutnya. Lalu naga tersebut mengeluarkan sebuah telur dan memasukkan pil baik ke dalam telur itu. Lalu lahirlah anak naga dan diberi nama Aobing. Anak tersebut kemudian diangkat menjadi murid Senggong, sesuai dengan perjanjian Senggong dengan naga itu sebelumnya. Perlu diketahui bahwa tujuan si naga mendapatkan pil itu adalah untuk mendapatkan kekuatan sihir tak terbatas, yang nantinya akan digunakan untuk menyegel istana langit. Di sisi lain, Jenderal Li dan Taiyi terbang menuju pintu Sinkong yang berada di atas langit untuk menemui guru Taiyi. Jenderal Li bertujuan ingin meminta bantuan untuk mematahkan kutukan dari langit yang sebelumnya telah ditanamkan ke dalam pil jahat. Akan tetapi, sang guru sedang tidak di sana. Mereka justru bertemu dengan penjaga pintu Sinkong yang bernama Chan Shenying. Tapi, alangkah kecewanya Jenderal Li saat diberitahu oleh penjaga itu
bahwa kutukan dari langit tidak bisa dipatahkan. Akan tetapi Chan Shenying memberitahu Jenderal Li bahwa ada satu cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan jimat pengubah nasib, menukar nyawa orang yang mendapatkan kutukan tersebut dengan nyawa salah satu anggota keluarganya. Jenderal Li pun setuju dan meminta Pendeta Taiyi agar tidak memberitahukan hal ini kepada istrinya. Beberapa tahun telah berlalu. Neza tumbuh menjadi anak yang pemurung karena oleh ayahnya dia tidak dibolehkan keluar rumah karena dikhawatirkan dengan kekuatan pil jahat yang ada di dalam dirinya dia akan melukai warga. Agar dia tidak bisa kemana-mana, rumahnya dibatasi oleh dinding sakti yang tidak bisa ditembus dan dijaga oleh 2 pengawal dari langit. Suatu kali ibunya mengajaknya bermain, akan tetapi karena Neza memiliki kekuatan di atas normal, ibunya pun kewalahan menemani anaknya itu. Lalu seorang pengawal datang memberitahu bahwa siluman tiba-tiba muncul menyerang warga desa. Melihat itu, Neza pun sedih dan kecewa. Tidak lama kemudian Neza punya ide memprovokasi kedua penjaga dinding sakti itu agar bisa kabur dan bermain di luar rumah. Dengan mudahnya dia bisa keluar, lalu pergi ke desa, membuat onar dan menakuti warga. Karena ulahnya itu membuat jengkel sekelompok anak-anak. Anak-anak itu pun marah dan memanggilnya dengan sebutan anak siluman. Sontak panggilan itu membuat Neza sangat marah dan hampir membunuh anak-anak itu. Tapi untungnya Pendeta Taiyi datang dan langsung menyelamatkan mereka. Karena kejadian itu, Neza pun kembali dikurung di rumahnya dan penjagaan makin diperketat. Di lain sisi, sang ibu dengan ayahnya dan juga Taiyi berembuk untuk kebaikan Neza. Muncullah ide Pendeta Taiyi bahwa dia akan mengangkat Neza menjadi muridnya dan akan mengajarinya ilmu sihir agar Neza bisa menjadi anak yang berbakti dan enggak bandel lagi. Besoknya Pendeta Taiyi membuat jebakan berupa lukisan ajaib. Neza yang melihat itu penasaran dan mencoba mendekatinya. Saat dia menyentuh lukisan itu, Neza terhisap ke dalamnya. Di sana Taiyi sudah menunggu Neza, lalu mengeluarkan kuas ajaib yang bisa melukis apapun jadi kenyataan dan mengajak Neza keliling untuk bermain. Sebelum akhirnya Taiyi mengajarkan ilmu sihir. Kedua orang tua Neza datang dan memberikan nasihat agar dia mau belajar sihir dengan sungguh-sungguh, agar nantinya dia bisa membuktikan kepada warga desa bahwa dia bisa menjadi anak yang baik. Dari sini diketahui bahwa Neza membenci warga desa karena di masa kecilnya Neza sering dikucilkan dan dihina. Demi membuat Neza mau berlatih ilmu sihir dengan sungguh-sungguh, ayahnya mengatakan bahwa sebenarnya dia adalah reinkarnasi dari pil baik yang ditakdirkan untuk melawan iblis. Mendengar itu, Neza pun langsung bersemangat untuk belajar sihir. Tentu saja, perkataan ayahnya itu adalah kebohongan, karena kenyataannya justru adalah sebaliknya. Semata-mata Jenderal Li membohongi anaknya dengan tujuan dia bisa berubah dan nantinya akan diterima oleh warga. Setelah 1 tahun berlatih sihir, dalam simulasi melawan siluman, ternyata Neza belum sepenuhnya bisa mengontrol kekuatannya, dan itu akan sangat membahayakan bagi orang-orang di sekitarnya. Oleh karenanya, ayahnya melarang Neza berlatih menggunakan tongkat api. Tapi si Neza malah ngambek. Dia pun mengambil kuas ajaib dan pergi ke dunia nyata. Di pesisir pantai, muncullah siluman air yang menyusup mencari mangsa. Saat akan memakan seekor anjing, Neza datang dan menghajarnya. Lalu siluman air itu lari. Di tengah pelariannya itu, siluman air menculik seorang anak dan Neza pun terus mengejarnya. Saat sudah sampai di lautan dan siluman itu akan lari ke dasar laut, muncul seseorang misterius yang langsung mengalahkan siluman tersebut. Melihat itu, Neza justru tidak terima karena siluman yang dikejarnya dari tadi malah dikalahkan sama orang lain. Lalu Neza menyerang orang itu dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Neza berhasil melepas penutup wajah orang itu dan diketahui
bahwa orang itu adalah Aubing, anak naga yang telah diberikan pil baik oleh Senggong di saat mereka berkelahi. Siluman air mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dia melepaskan sihirnya, berupa gelembung air dari air liurnya yang kalau terkena gelembung itu, maka seketika akan jadi batu. Lalu siluman itu memakan anak kecil yang diculiknya. Melihat itu, Aubing langsung menghajar siluman itu sehingga memuntahkan kembali anak kecil tadi. Akan tetapi yang terjadi adalah mereka berdua seketika menjadi batu. Neza pun tak tinggal diam. Dia menghajar siluman itu dengan menggunakan Aubing yang sudah jadi batu. Setelah siluman itu kalah, dia pun memberikan obat penawarnya agar Aubing kembali seperti semula. Atas kejadian itu, akhirnya mereka pun berteman. Aubing memberikan kerang ajaib, yang dengan kerang ajaib itu, Neza bisa memanggil Aubing kapanpun dia mau. Lalu, warga desa berdatangan, dan justru menuduh Neza sebagai penculik anak kecil itu. Tidak sampai di situ juga, Neza malah dikatain anak siluman, yang lagi-lagi itu membuat Neza sangat marah dan mengamuk. Saat Neza hampir menghabisi salah seorang di antara mereka, lagi-lagi pendeta Taiyi datang sebagai penyelamat. Sementara itu, Aubing pulang dengan menceritakan apa yang baru dialaminya, dan bahwa dia telah diselamatkan oleh Neza. Pendeta Senggong pun kaget dan memberitahu Aubing bahwa orang yang ditemuinya itu adalah jelmaan pil iblis yang nantinya akan dihancurkan oleh sambaran petir. Mendengar itu, Aubing pun merasa terpukul. Sementara itu di kediaman Jenderal Li, Neza seperti biasa lagi murung karena kejadian di pantai sebelumnya. Lalu orang tuanya menghampiri, menghibur dan memberitahu bahwa sebentar lagi dia akan berulang tahun yang ketiga. Mendengar itu, Neza sangat bahagia, lalu mengirim surat undangan kepada Aubing, satu-satunya teman yang dia miliki, agar mau datang ke acara ulang tahunnya. Di hari yang sama, Aubing mendapatkan sisik naga terkuat dari ayahnya dan dari naga-naga yang lain, di mana sisik-sisik itu menjelma menjadi baju zirah yang memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di depan cermin, Neza mencoba memakai baju yang paling keren di hari ulang tahunnya. Lalu Senggong pun tiba-tiba datang dan memberitahu jati diri Neza yang sebenarnya, yang selama ini dirahasiakan oleh orang tuanya, di mana kita tahu bahwa Neza adalah reinkarnasi dari pil jahat. Mendengar itu, Neza sangat terpukul, sekaligus sangat marah kepada ayahnya. Neza yang sudah mengetahui jati dirinya keluar dengan wajah penuh kesedihan. Lalu pendeta Taiyi memberinya hadiah ulang tahun berupa tongkat api, selendang merah, dan tunggangannya yang bisa berubah bentuk menjadi roda api. Sementara ayahnya memberi hadiah berupa jimat keselamatan. Namun, nasi sudah jadi bubur. Neza sudah mengetahui semuanya, dan dia pun mengamuk sejadi-jadinya. Dia berhasil membuka cincin Qian Kun dan terlepaslah kekuatan iblis yang bersemayam di dalam dirinya. Jenderal Li dan Taiyi pun sangat kewalahan menghadapi Neza yang lagi mode on fire. Hingga pada satu kondisi, di saat Neza hampir membunuh ayahnya sendiri, Aubing datang menyelamatkan dan langsung memberikan cincin Qian Kun kepada Taiyi agar segera menyegel kembali kekuatan iblis Neza. Neza kemudian marah dan pergi meninggalkan mereka. Sedangkan Aubing terbongkar kedoknya sebagai anak siluman naga karena Jenderal Li menaruh curiga sejak awal kemunculannya. Jenderal Li dan Taiyi pun marah karena mengetahui bahwa selama ini suku nagalah yang mencuri mutiara pil baik yang harusnya diperuntukkan untuk Neza. Ketika Aubing hendak pergi, gurunya Senggong datang dan menghasut Aubing. Aubing yang tadinya kalem-kalem aja terpengaruh oleh hasutan gurunya dan dia pun murka. Lalu mengerahkan semua kekuatan untuk menenggelamkan seluruh desa beserta semua orang di dalamnya. Aubing dengan senjatanya membuat bongkahan es dari air laut yang menutupi seluruh desa. Jenderal Li pun berusaha menghentikan Aubing. Di sisi lain, Neza sedang melampiaskan amarahnya dengan memukul pohon sampai hancur. Roda api yang diberikan oleh Taiyi sebagai hadiah ulang tahunnya tiba-tiba berubah ke bentuk semula dan memberitahu Neza tentang pengorbanan ayahnya.
yang rela menukar nyawanya sendiri demi keselamatan Neza saat kutukan petir datang menyambar. Mengetahui hal itu, Neza pun akhirnya tersadar. Sementara itu, kedua orang tua Neza terus bertarung melawan Aubing dan Taiyi melawan pendeta Senggong. Saat kedua orang tua Neza hampir dikalahkan oleh Aubing, Neza pun datang dan terjadilah pertempuran sengit antara keduanya. Aubing berubah menjadi seekor naga dan berniat meruntuhkan bongkahan es yang dibuatnya. Melihat itu, Neza kembali membuka cincin Qiankun yang menyegelnya dengan mengerahkan seluruh kekuatan apinya. Neza berhasil menyelamatkan desa. Bongkahan es itu tidak jadi runtuh dan hanya menjadi tetesan hujan. Neza pun berhasil menahan Aubing dengan selendang merahnya, namun tidak jadi membunuh Aubing karena dia sadar Aubinglah satu-satunya teman yang dia miliki. Lalu tibalah waktu yang sudah ditentukan oleh langit. Kutukan bahwa Neza harus dihancurkan. Neza menemui orang tuanya untuk mengucapkan terima kasih. Di sini, Neza berkata bahwa satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak pernah bermain dengan ayahnya. Neza berkata bahwa dia harus menanggung sendiri takdir hidupnya. Lalu Neza pun mulai terangkat menuju kilatan petir yang sudah ditakdirkan untuknya. Aubing yang melihat itu mencoba menyelamatkan Neza dengan menggunakan baju zirah sisik naganya sebagai tameng untuk menghalangi sambaran petir itu. Akan tetapi itu tidak bertahan lama. Tameng Aubing kemudian hancur. Lalu Aubing memutuskan untuk mati bersama Neza. Akan tetapi saat mereka bergenggaman tangan, kekuatan mereka menjadi satu dan menyerap sambaran petir itu menjadi kekuatan yang berlipat. Lalu melawan kutukan itu bersama-sama. Taiyi yang melihat itu kemudian berinisiatif mengerahkan semua kekuatannya dan mengeluarkan Baolin yang sebelumnya memang merupakan wadah dari mutiara kehidupan itu untuk menyelamatkan jiwa Neza dan Aubing. Walaupun itu artinya Taiyi akan kehilangan semua kekuatannya. Taiyi memberitahu bahwa Baolin tidak bisa menyelamatkan tubuh mereka, tapi Baolin bisa menyelamatkan jiwa mereka. Setelah semuanya berakhir, semua warga pun berlutut memberi penghormatan kepada Neza dan film pun berakhir.